apa yang dibiasakan olehnya. Berdoalah selalu kepada Allah agar mereka senantiasa mendapat hidayah dan menjadi orang-orang soleh seperti yang dilakukan oleh para nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam doanya mengucapkan, Rabba habli minas solihin. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Quran Surat As-Saffat ayat 100. Dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada penyembah berhala. Quran Surat Ibrahim ayat 35. Rabbaj'alni muqimas salati wa min zurriyat. Ya Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Quran Surat Ibrahim. Zakaria alaihissalam pernah berdoa, Qala Rabbi habli minal ladun qad zurriyatan tayyibah. Ya Rabbku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Quran Surat Al-Imran. Apa artinya anak kalau tidak baik? Wal iyazubillah. Luqman Al-Hakim memberikan banyak wasiat yang terkenal kepada anaknya sebagaimana termaktub dalam surat Luqman. Dan Nabi kita Muhammad pun banyak memberikan bimbingan dan pendidikan kepada generasi muda, baik melalui ucapan maupun perbuatan. Ajarilah mereka adab-adab makan, minum, tidur, bergaul, dan pergi ke masjid. Wahai para ayah dan ibu, bertakwalah kepada Allah. Awasilah putra-putri Anda karena mereka adalah amanah yang di pundak Anda. Jangan pernah membiarkan mereka lepas dari pengawasan Anda sama sekali. Saudaraku, kalau Anda bertanya tentang saluran kedua dalam pendidik generasi muda menurut sistem pendidikan Islam, jawabannya adalah sekolah. Karena perannya dalam bidang pendidikan sangat menonjol. Apa yang terbayang di benak Anda saat melihat tempat di mana anak-anak menghabiskan setengah harinya di sana dengan beragam aktivitas dan kegiatan? Tidak ada yang meragukan dan menyaksikan bahwa sekolah adalah pos yang sangat penting dan benteng pertahanan yang sangat kokoh. Para penanggung jawabnya harus melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dalam mengajar, mendidik, dan memperbaiki kondisi anak didiknya. Wahai para bapak guru dan ibu guru, bertakwalah kepada Allah dalam menunaikan amanah mendidik putra-putri umat. Jadilah suri teladan yang baik bagi mereka. Didiklah mereka agar mencintai pendidikan dan pengajaran. Padukanlah kedua proses tersebut. Buatlah jembatan komunikasi yang selalu terhubung antara sekolah dan wali murid, agar kesalehan anak-anak dapat tercapai dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah anak didik Anda melihat Anda melakukan sesuatu yang diharamkan. Karena demi Allah, ilmu pengetahuan tidak akan bermanfaat tanpa disertai dengan adab, akhlak, dan pendidikan. Wahai para hamba Allah, saat tiba giliran masjid, ternyata ia adalah teman di tengah padang pasir yang aman, damai, nyaman, dan tentram. Di sini setiap orang bisa belajar membaca Al-Quran, menunaikan sholat, berzikir, dan berdoa. Tidak ada yang menyaksikan bahwa masjid dan sekolah memiliki peran besar dalam dunia pendidikan. Karena masjid dan sekolah merupakan pertahanan yang kuat, benteng yang kokoh, dan pos yang penting. Karena disitulah terpancar sinar perbaikan bagi seluruh masyarakat. Sedangkan media massa memiliki tanggung jawab paling besar, terutama pada era informasi seperti ini. Maka adalah wajib hukumnya memanfaatkan media-media ini untuk mendidik dan membesarkan generasi setiap rumah dan menjangkau seluruh kota dan desa. Karenanya harus dimanfaatkan untuk menyampaikan kebajikan dan menyebarluaskan nilai-nilai keutamaan. Dan para penanggung jawabnya pasti menyadari hal itu. Sebutlah gelombang yang dipancarkan oleh saluran-saluran televisi dan internet yang merusak pendidikan. Ini membuat kita sangat waspada dan hati-hati. Kita memohon kepada Allah agar berkenan memberi kita kekuatan dalam mendidik putra-putri kita sesuai dengan ajaran yang diridhoi dan dicintainya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni
Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Quran Surat Al-Furqan 74. Ya Tuhan kami, jadikanlah keturunan kami sebagai orang yang soleh dan mengajak orang lain menjadi orang yang soleh pula, dan menjadi orang yang mendapat hidayah dan menjadi hidayah bagi orang lain. Wahai Tuhan yang maha mendengar doa kami. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikrul hakim. Aqulu qawli haja wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah muqallibil qulub wa alamil ghuyub wa qabilit taubati mimman yatub syadidil iqabi inda kaswatil qulub wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani salam tasliman katsira. Amma ba'd, ibadallah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan laksanakanlah kewajiban Anda dalam mendidik diri dan anak-anak yang menjadi tanggung jawab Anda. Karena Anda semua sudah tahu betapa pentingnya masalah ini, terutama pada zaman akhir seperti ini. Demi Allah yang tiada ilah selain Dia, kalau kita mau melaksanakan kewajiban ini, niscaya kita tidak akan mengeluhkan banyaknya masalah, kejahatan dan perilaku yang menyimpang. Di samping itu, permasalahan kenakalan akan berkurang dan kerusakan akhlak akan menghilang. Namun ada suatu bagian yang amat sangat istimewa dalam masalah pendidikan secara umum, yaitu perhatian terhadap pendidikan wanita, baik sebagai anak, saudara maupun istri, terutama wanita yang semenjak dini untuk memegang teguh nilai-nilai keutamaan dan memiliki rasa malu, tepat sekali pada yang dikatakan oleh penyair berikut ini. Siapakah yang peduli pada pendidikan wanita? Karena dialah penyebab keterpurukan di timur. Didiklah anak-anak perempuan dengan keutamaan, karena ia adalah pegangan terbaik mereka di timur dan di barat. Ibu adalah sekolah. Bila Anda menyiapkannya dengan baik, Anda telah menyiapkan bangsa yang harum namanya. Ibu adalah teman. Bila air hujan terus mengunjurnya, daun-daun dan rimbun akan mengelilinginya. Ibu adalah guru pertama bagi para guru yang kemuliaan mereka melanglang buana. Kini masyarakat mengeluhkan maraknya kejadian-kejadian yang haram, pemandangan yang merangsang birahi, penampilan seronok, pakaian mini, dan pergaulan bebas. Hal itu terjadi setelah mereka mengabaikan pendidikan wanita. Bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang bertanggung jawab dan memimpin wanita, baik sebagai suami maupun orang tua. Didiklah mereka dengan baik, bimbinglah mereka ke jalan yang benar, yakinkan mereka agar tetap tinggal di rumah dan menjaga hijab, agar mereka tidak menjadi pemicu fitnah atau korban fitnah, karena ini dapat merusak bangunan masyarakat dan pondasinya. Adalah kesalahan nyata dan pengkhianatan besar bila kita membiarkan wanita begitu saja dan menuruti segala kemauannya, tanpa bertanya halal atau haram, tanpa membimbing maupun mengawasi hal berpakaian maupun hal-hal penting yang lainnya. Bahkan ada sebagian orang yang sengaja membawa foto-foto seronok, gambar-gambar terlarang dan media-media yang mengundang syahwat dan membiarkannya berada di tengah-tengah putra-putrinya. Dia melemparkannya ke laut dengan tangan terikat dan dia berkata, "Awas, awas, jangan sampai basah terkena air." Jadi semua orang hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan amanah yang ada di pundaknya. Laksanakanlah kewajiban Anda dalam
memberikan pendidikan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jika ini dilaksanakan dengan baik, niscaya kondisi akan membaik dan masyarakat akan merasakan kebahagiaan yang nyata, insya Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab 56. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا